Dalam kesempatan ini kami sampaikan, mohon bantuan dan dukungan dari masyarakat apabila ada informasi tambahan berkenan menginformasikan kepada kami untuk melengkapi informasi yang ada. Sekaligus kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tokoh dan para ahli atas saran dan masukan kepada kami dalam penanganan almarhumah Vina. Kami mohon doa, semoga penanganan ini segera tuntas. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu, membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Sebagai bentuk keseriusan dalam mengatasi kasus ini, Polda Jawa Barat membuka layanan hotline 1x24 jam untuk masyarakat yang memiliki informasi tambahan terkait kasus kepergian Vina Cirebon. Tidak main-main, nama Ibtu Rudiana pun semakin terseret dalam pusaran kepergian Vina dan sang putra Eki. Seorang bupati ya, terus anak-anak dari wali bupati juga, geng-geng motor ini segera menyerahkan diri kalau kehidupannya mau aman. Tidak nyaman bro sekarang ini ya, lihat mata saya, tidak akan pernah nyaman, karena saya tahu betul yang namanya Sunjaya. Mereka geng motor itu termasuk AF itu adalah tim sesnya Bapak Sunjaya, seorang bupati Cirebon, paham? Lalu seorang Sunjaya itu siapa? Sunjaya adalah mantan seorang jenderal. Paham? Di sini harus kuat amat sih backingannya. Tapi mereka sekeluarga tidak akan pernah nyaman selama hidupnya ini. Ini baru 8 tahun bro, itu aja udah membuat keluarganya kocar kacir, tidak nyaman. Sampai mendelete yang namanya nama anaknya, salah satunya yang ada di kakak keluarganya. Paham? Ngaku ayahnya cecep lah apalah, nggak usah berbohong ya. Saya nggak bisa dibohongi orangnya. Dan gini ya, kasus Vina ini berkelanjutan panjang. Kenapa? Ada yang menghapus catatan kakak dari keluarganya, seorang anaknya, ya kan? Karena dia seorang anak bupati, wali bupati. Gini bro, Vina itu saksi sebenarnya. Ketika terjadi pemukulan pada waktu itu masih hidup, dilarikanlah ke rumah sakit. Kenapa tiba-tiba sampai di rumah sakit itu dia masih bicara? Kok ditangani oleh orang-orang di rumah sakit itu dia kok bisa meninggal? Itu bro, itu masih sempat dilarikan ke rumah sakit. Vina itu masih hidup, paham? Lagi pula gini, kawan-kawan geng motor itu kan tim sesnya banyak. Salah satunya ya ketika yang namanya Bapak Sunjaya itu sebelum jadi bupati ya, makanya tahu kawan-kawan Peggy Setiawan itu tahu betul, boleh dites DNA dong ya. Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina saat saya sentil, satu ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat, kedua masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia, ketiga Dai Bahtiar, keempat Bambang, kemudian jenderal yang gendut itu Ibtu Rudiana. Ada apa Pak? Tiba-tiba saat ini
beberapa hari yang lalu tiba-tiba datang ke Mabes Abri. Ada yang harus disampaikan gitu, agar si A si B C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes, ya akan silaturahmi dengan siapakah? Membisikkan apa? Kira-kira datang ke itu pengamanan kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan, ya, goretan semua lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro. Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar, kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin. Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri, kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya, tangkap aja itu Linda. Linda pun ya, yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindahnya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara ya. Jadi drakor, kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya, drakor, kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat, petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuak. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu, kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi? Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Ya kan? Salam waras saja.